Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada guru kami. Di sini kami akan menjelaskan materi biofisika tentang biomekanika dan biofluida. Yang pertama kita masuk materi tentang biomekanika. Ada pengertian dari biomekanika yaitu ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara sistem biologis dengan prinsip-prinsip mekanika. Dalam hal ini, sistem biologis meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme lainnya yang berfokus pada pemahaman bagaimana struktur biologis tersebut bisa bergerak, beradaptasi, dan berinteraksi terhadap gaya-gaya fisik dalam lingkungannya. Yang berikutnya, ada contoh penerapan konsep mekanika di dalam bidang biologi. Yang pertama kami ambil tuas. Konsep ini berkaitan dengan penggunaan lengan kita sebagai tuas untuk menghasilkan gaya. Untuk lebih jelas, teman-teman bisa lihat pada gambar. Ini merupakan contoh dari tuas, di mana lengan kita dia bisa mengangkat benda atau melakukan gerakan tertentu. Yang kedua, ada gaya dan gerak. Dalam tubuh menggunakan prinsip gaya dan gerak. Misalnya ketika kita berjalan, otot menghasilkan gaya yang mendorong tubuh kita ke depan dan menghasilkan gesekan dengan permukaan tanah. Untuk lebih jelas, teman-teman bisa melihat gambar ketika manusia sedang berjalan. Yang ketiga ada gesekan. Gesekan merupakan gaya yang bertentangan dengan energi relatif antara dua permukaan yang bersentuhan. Nah, untuk gesekan ini kami ambil contoh persendian pada lutut. Yang berikutnya ada mekanika fluida. Tubuh memiliki banyak cairan seperti darah, air yang berada di dalam tubuh. Prinsip mekanika fluida berlaku dalam sirkulasi darah, pernapasan dan fungsi organ. Jadi di sini kami ambil tentang sirkulasi darah. Yang berikutnya keseimbangan. Keseimbangan ini merupakan kondisi ketika gaya yang bekerja pada suatu objek keseimbangan sehingga objek tersebut tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Di sini kami ambil contoh ketika manusia sedang berolahraga. Yang berikutnya ada momentum. Momentum ini sendiri merupakan produk dari massa dan kecepatan suatu objek. Di dalam tubuh manusia kami mengambil contoh ketika seseorang atau manusia sedang berlari, melompat atau berolahraga. Dalam hal ini produk massa atau kecepatan suatu objek dapat dihitung. Yang berikutnya ada elastisitas. Konsep ini berkaitan dengan kemampuan tubuh manusia untuk kembali ke bentuk dan posisi semula setelah diberi gaya eksternal. Di sini kami ambil contoh pada jaringan di dalam tubuh manusia, yaitu jaringan arteri dan vena. Yang berikutnya, konsep fisika mekanika di dalam biologi. Yang pertama tadi ada tuas. Konsep fisika tuas. Tuas tadi merupakan alat sederhana yang digunakan untuk mengubah atau mengalirkan gaya. Di tuas ini terdapat beberapa komponen utamanya. Yang pertama ada titik tumpu, ada lengan, dan yang berikut ada beban. Tuas juga dapat dibedakan atas beberapa kelas. Yang pertama ada tuas kelas pertama. Tuas kelas pertama itu contohnya seperti tang, kayu, pengukit, dan engsel pintu. Contoh ini tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Untuk tuas yang kedua ini, contohnya itu seperti roda berkatrol, pegangan pintu, dan tali troli. Yang tuas yang ketiga ini contohnya itu ada pinset, tang kecil, dan tongkat pemukul. Konsep fisika mekanika tentang tuas ini bisa kita terapkan di dalam bidang biologi pada sistem kerja otot seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya pada tuas. Di dalam tubuh manusia, otot sering bertindak sebagai tuas yang mengubah gaya
untuk diterapkan sehingga tulang-tulang tersebut dapat bergerak. Contohnya seperti otot bicep pada gambar sebelumnya yang telah dijelaskan sebelah atas. Pada otot bicep ini, dia memakai prinsip tuas di dalam bidang biologi. Ketika otot berinteraksi, mereka menciptakan gaya yang diterapkan pada lengan, sehingga memungkinkan gerakan seperti mengangkat beban atau menarik benda ke arah tubuh. Dalam hal ini, prinsip tuas fisika dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana otot manusia dapat menghasilkan gerakan yang efisiensi. Yang kedua, ada gaya dan gerak. Konsep fisika dalam gaya dan gerak ini terjadi ketika ada interaksi antara dua objek yang menyebabkan perubahan atau kecepatan arah atau bentuk objek tersebut. Pada gerakan dan gaya ini terdapat ketiga hukum. Yang pertama ada hukum Newton. Yang pertama hukum Newton pertama atau biasa disebut hukum inersia, yang berbunyi suatu benda akan tetap berada di dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali jika gaya eksternal diterapkan padanya. Bunyi hukum yang kedua atau biasa disebut hukum aksi reaksi. Besarnya gaya yang dihasilkan oleh benda sebanding dengan percepatan yang dihasilkan oleh benda tersebut. Sehingga pada hukum kedua ini terdapat rumus di mana F sama dengan M kali A, di mana F sama dengan gaya dengan satuannya Newton, M massa dengan satuan kilogram, dan A itu percepatan dengan satuan meter per sekon. Hukum ketiga Newton itu dengan bunyi setiap gaya aksi memiliki gaya reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Yang ketiga, gesekan. Konsep fisika tentang gesekan yang kami ambil contoh tadi, gesekan antar persendian pada lutut yang memainkan peran penting dalam membuat gerakan secara lancar dan stabil. Yang ketiga, mekanika fluida. Konsep fisika mekanika fluida adalah cabang fisika yang mempelajari tentang perilaku fluida serta interaksinya dengan kekuatan luar. Di mekanika fluida ini memiliki sifat-sifat. Yang pertama ada kekekalan massa. Yang kedua memiliki hukum-hukum mekanika fluida yang terdiri, yang pertama ada hukum Bernoulli dengan bunyi prinsip dasar dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa dalam aliran fluida yang stabil, total energi persatuan massa dalam aliran tersebut tetap konstan. Yang kelima ada keseimbangan. Konsep keseimbangan adalah kondisi di mana semua gaya yang bekerja pada suatu objek atau sistem saling menyeimbangkan satu sama lain sehingga objek atau sistem tersebut tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Terdapat jenis-jenis pada keseimbangan. Yang pertama ada keseimbangan statis, yaitu keseimbangan atau kondisi di mana suatu objek tetap diam dan tidak mengalami perubahan posisi. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan dalam suatu sistem fisika. Yang pertama ada gaya eksternal, misalnya gaya gravitasi, gaya geser, gaya dorong, atau gaya tarik-menarik.
Yang berikut penerapan konsep fisika keseimbangan pada bidang biologi, yaitu ketika kita berdiri. Tubuh kita menciptakan keseimbangan yang kompleks melalui interaksi antar sistem saraf otot dan sistem vestibular dalam telinga. Yang berikutnya ada keseimbangan dinamis. Contoh dari keseimbangan dinamis, ketika tubuh bergerak, kecepatannya tetap konstan sehingga tidak ada percepatan. Dalam kondisi ini, gaya yang bertentangan dengan otot seperti gaya dorong dari kaki yang menggerakkan tubuh kita ke depan dan gaya bisikan udara yang bertentangan dengan arah gerakan, yang kemudian saling menyeimbangkan sehingga tubuh bergerak dengan kecepatan konstan. Yang berikutnya ada momentum. Momentum sendiri merupakan besaran fisika yang menggambarkan seberapa sulit suatu benda untuk dihentikan atau diubah secepatnya. Sehingga di dalam momentum ini terdapat rumus Rho sama dengan M/V, di mana M ini merupakan massa benda dan V merupakan kecepatan benda. Yang berikutnya ada elastisitas. Konsep elastisitas dalam fisika itu terdapat di dalam pembuluh darah yang memiliki hukum Hooke yang berlaku secara langsung seperti pada pegas atau material elastis lainnya, sehingga dapat dirumuskan F sama dengan min K dikali X, di mana F ini adalah gaya restoratif yang diberikan oleh benda elastis, dan K ini adalah konstanta pegas, dan X adalah perpindahan atau deformasi dari benda elastis pada keseimbangan, pada posisi keseimbangan. Materi yang berikutnya tentang biofluida saya serahkan kepada teman saya. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu biofluida. Ya, yang pertama ada pengertian biofluida. Biofluida adalah cabang ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip biologi dan biofluida biologis yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, termasuk darah, plasma, getah bening, cairan cerebrospinal, air liur, keringat, dan air mata. Yang kedua ada jenis-jenis biofluida. Yang pertama ada darah, kedua plasma. Lanjut next. Ya, yang berikutnya ada contoh penerapan biofluida. Yang selanjutnya contoh penerapan biofluida dalam bidang biologi. Yang pertama ada diagnostik medis. Analisis biofluida untuk diagnosa penyakit, yaitu ada darah. Tes darah digunakan untuk mendiagnosis berbagai kondisi seperti diabetes melalui kadar glukosa, anemia melalui jumlah sel darah merah, dan infeksi melalui jumlah sel darah putih. Yang berikutnya, ini contoh dari gambar diagnostik medis seperti pada gambar sampel darah. Yang berikutnya ada praktik dan penerapan. Penggunaan biofluida dalam pengobatan, transfusi darah, prosedur medis di mana darah atau komponen darah diberikan kepada pasien untuk menggantikan darah yang hilang atau untuk mengobati kondisi seperti anemia dan hemofilia. Seperti pada gambar itu ada proses transfusi darah. Yang berikutnya ada penelitian medis, studi biofluida untuk memahami penyakit dan pengembangan obat, yaitu ada proteomik, analisis protein dalam biofluida untuk mengidentifikasi biomarker penyakit dan mengembangkan terapi yang ditargetkan. Seperti pada gambar ada
proteomik sebagai tool dalam pembuatan vaksin mRNA dan remdesivir. Yang berikutnya lagi ada imunologi dan vaksinologi. Peran biofluida dalam sistem imun dan vaksin. Ada getah bening, studi tentang limfosit dan perannya dalam respon imun adaptif. Serum darah digunakan untuk mengukur antibodi dan respon imun terhadap vaksin. Seperti pada gambar ada gambar serum darah. Yang berikutnya lagi olahraga dan kesehatan. Monitoring kesehatan melalui analisis biofluida, yaitu ada keringat, ada air liur, seperti pada gambar yang ada orang yang sementara olahraga. Berikutnya lagi ada teknologi dan inovasi. Pengembangan teknologi untuk studi biofluida, lab on and zip, teknologi mikrofluida dan memungkinkan analisis biofluida dalam skala mikro untuk diagnosa cepat dan akurat. Seperti pada gambar ada aplikasi biosensor. Sekian saja saya kembalikan. Jadi baik, sekian saja materi yang bisa kami paparkan pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua.